Hai gengs Quietmath, kali ini kita akan membahas tentang grafik trigonometri. Grafik dasar trigonometri yang penting kita tahu, yang pertama, Y sama dengan sin X, yang bentuknya satu gunung satu lembah. Jadi sepanjang 360 derajat, Y sama dengan sin X itu ada satu gunung satu lembah. Disebut juga satu periode atau satu gelombang ya. Satu gelombangnya itu terdiri dari satu gunung satu lembah. Satu periodenya 360 derajat, setengah periodenya itu 180 derajat, seperempat periodenya itu 90 derajat, 3/4 periodenya itu 270 derajat. Yang perlu dipahami, posisi dari seperempat periodenya itu adalah maksimumnya sama dengan 1. Di 3/4 periodenya minimumnya di min 1. Kemudian dengan titik potong sumbu X-nya itu pertama kali di 0 derajat, kemudian di setengah periode 180 derajat, sama di satu periode 360 derajat. Nah, posisi-posisi itu yang harus diingat ya. Kita lanjutkan, Y sama dengan cos X. Sama, ini juga satu gelombangnya, satu gunung, satu lembah. Coba perhatikan, ini kan setengah gunung, ini setengah gunung, berarti satu gunung. Dan ininya satu lembah, berarti sepanjang 360 derajat, ada satu gelombang atau satu periode ya. Posisi yang harus kita hafalin juga sama. Maksimumnya itu di 0 derajat, yang hasilnya 1. Minimumnya di setengah periode, itu yang 180 derajat, yang hasilnya min 1. Dan juga di 360 derajat, atau di satu periodenya, itu maksimum juga ya, di 1. Memotong sumbu X itu ada di seperempat periode 90 derajat, sama di 3/4 periode 270 derajat. Kemudian yang Y sama dengan tangan X, khusus untuk tangan, satu periodenya itu, satu tangan ke atas, satu tangan ke bawah. Jadi sepanjang 360 derajat untuk Y sama dengan tangan X, dia ada dua periode ya. Periode tangan itu sendiri 180 derajat, artinya sepanjang 180 derajat ada satu gelombang. Satu tangan ke atas, satu tangan ke bawah gitu. Coba kita lihat, segininya itu satu gelombang, karena satu tangan ke atas, satu tangan ke bawah ya. Ini tangan ke atas, ini tangan ke bawah, itu berarti satu gelombang. Sehingga sepanjang 360 derajat untuk Y sama dengan tangan X terdiri dari dua gelombang atau dua periode gitu. Itu yang harus kita tahu dari grafik dasar trigonometrinya, baru kita masuk ke bentuk kompleksnya. Grafik kompleks trigonometri. Jadi kalau kita punya fungsi fx sama dengan A sin, boleh cos, boleh tangan, dari B kali X plus minus C derajat plus minus D. Si A-nya ini menunjukkan amplitudonya, kalau bahasa fisikanya tinggi rendah gelombang ya. Si B ini menunjukkan periodenya. Untuk sinus dan cos, periodenya itu adalah 360 derajat dibagi dengan B. B itu adalah koefisien X-nya ya. Nanti lebih jelasnya dari contoh. Khusus untuk tangan, maka periodenya adalah 180 derajat dibagi dengan B. Kemudian C derajat ini menunjukkan pergeserannya. Kalau plus C derajat, grafik digeser ke kiri sebesar C derajat ya. Pengaruhnya adalah nilai di sumbu X-nya dikurang sebesar C derajat. Kemudian kalau dia plus C, grafik digeser ke kanan. Pengaruhnya adalah nilai di sumbu X ditambah sebesar C derajat. Si D-nya ini masih pergeseran grafiknya. Kalau dia plus D, grafik digeser ke atas. Pengaruhnya nilai di sumbu Y-nya ditambah D. Kalau dia minus D, grafik digeser ke bawah. Pengaruhnya nilai sumbu Y-nya dikurang D. Kita masuk ke contoh soal. Contoh lukis grafik fungsi Y sama dengan 3 sin 2X tambah 30 derajat ditambah 2. Langkah yang pertama kita cari nilai maksimum fungsi. Caranya adalah mutlak dari amplitudonya ditambah D, ditambah 2. Jadi mutlak 3 ditambah 2, hasilnya adalah 5. Jadi maksimumnya 5 ya gengs. Kemudian kita cari minimumnya. Nilai minimum fungsi adalah minus mutlak dari amplitudonya ditambah 2. Kalau misalnya di sini minus 2, berarti kita pakai minus 2. Untuk soal yang ini yang tersedia adalah minus mutlak dari amplitudo ditambah 2. Jadi kita punya minus mutlak dari 3 ditambah 2. Hasilnya berarti min 1 ya gengs. Langkah selanjutnya kita cari periodenya. Terlebih dahulu fungsinya kita sederhanakan ya gengs untuk mencari periodenya. Jadi fungsi ini senilai dengan Y sama dengan 3 sin. 2-nya kita keluarin, 2X plus 15 derajat ditambah 2. Sehingga periodenya itu adalah 360 dibagi 2 ya, koefisien X-nya. Sama dengan 180 derajat. Kita butuh setengah periodenya, berarti 90 derajat. Kita butuh seperempat periodenya, berarti 45 derajat. Kita butuh 3/4
periodenya itu berarti 135 derajat ya gengs. Kemudian pengaruh dari 15 derajat ini, si C-nya, karena ini plus 15 derajat berarti grafiknya digeser ke kiri ya. Pengaruhnya, nilai-nilai di sumbu X-nya masing-masing dikurang 15 derajat. Yang terakhir plus 2, geser grafik ke atas sebesar 2 satuan. Pengaruhnya, nilai sumbu Y-nya ditambah 2. Jadi nanti urutan fungsi yang kita lukis adalah yang pertama, Y sama dengan 3 sin 2X. Yang kedua, Y sama dengan 3 sin 2 kali X plus 15 derajat. Yang terakhir, grafik hasil akhirnya adalah Y sama dengan 3 sin 2 kali X plus 15 derajat ditambah 2. Mari kita gambar di diagram Cartesius. Ada 360 derajat, 180 derajat, di sini 90 derajat, 270, ada 45, 135 derajat, 225 derajat, 315 derajat. Yang pertama kita lukis adalah grafik Y sama dengan 3 sin 2X yang memiliki maksimum 3, minimumnya min 3 ya. Periodenya itu adalah 180 derajat, setengah periodenya 90, 1/4 periodenya 45 derajat, 3/4 periodenya 135 derajat. Tadi diingat posisi yang awalnya, nah ini penting, yang awalnya itu kalau sin, di 1/4 periodenya itu maksimumnya, di 3/4 periodenya minimumnya, sementara di setengah periode sama di periodenya itu adalah titik potong sumbu X. Nah itu penting banget dihafalin posisinya. Ini tadi 1/4 periodenya adalah 45 derajat, itu adalah maksimumnya ya. Maksimumnya di 3. 3/4 periode tadi 135 derajat itu adalah minimumnya ya. Jadi grafik Y sama dengan 3 sin 2X itu kira-kira begini. Nah ini satu periode ya sepanjang 180 derajat. Kalau misalnya soalnya disuruh melukis sampai 360 derajat, berarti ada satu gelombang lagi di sininya gitu. Jadi kalau kita lanjutin nanti maksimumnya ada di 1/4 periode lagi. Balik di posisi 225 derajat berarti. Minimumnya nanti di 3/4 periodenya di 315 derajat. Jadi kalau kita lanjutin dia sekira begini. Nah inilah grafik Y sama dengan 3 sin 2X. Baru kita lanjutkan grafik yang kedua. Grafik yang kedua adalah kita melukis grafik Y sama dengan 3 sin 2X plus 15 derajat. Caranya adalah kita tinggal menggeser grafik Y sama dengan 3 sin 2X ke kiri sebesar 15 derajat. Itu tadi sifat yang ini ya gengs. Jadi ini kita geser semua 15 derajat ke kiri. Tadinya grafiknya dimulai dari 0, sekarang kita mulai dari min 15 derajat digeser ke kiri. Tadi maksimumnya di 45 derajat, dia berkurang 15 ke kiri ya. Jadi di sini, minimumnya juga bergeser ke kiri 15 derajat. Semuanya digeser ke kiri 15 derajat ya gengs. Nah, grafiknya puncaknya jadi di sini. Memulainya dari sini ya. Awas perhatikan kalau misalnya kita disuruh melukis dari 0 sampai 360 derajat, berarti di luar batas 0 dan 360 derajat, itu adalah putus-putus. Coba perhatikan, jadi dia bentuknya semacam ini. Ini dia jadi putus-putus begini. Paham maksudnya ya? Kemudian, ini dilanjutkan ke sini. Naik lagi ke atas di sini. Lanjutkan ke sini, turun di sini, ke minimumnya, naik lagi ke sini, sampai 360 kira-kira di sini. Gitu. Paham ya? Nah, ini adalah, yang biru ini adalah Y sama dengan 3 sin 2 kali X plus 15 derajat. Coba kita lihat, karena kita menggeser ke kiri sebesar 15 derajat, maka pengaruhnya adalah nilai-nilai di sumbu X itu berkurang sebesar 15 derajat ya. Jadi semua nilai-nilai di sumbu X ini tadi itu berkurang 15 derajat. Dia bergeser ke kiri 15 derajat. Berarti posisi 45 ini tadi dikurang 15. Itu jadinya 30 derajat. Di sininya itu 75 derajat. Di sini itu 120 derajat. 165 derajat. Di sininya 210 derajat. Di sininya 255 derajat. Di sininya 300 derajat. Di sininya itu 345 derajat. Grafik yang terakhir atau final grafiknya adalah Y sama dengan 3 sin 2X plus 15 derajat ditambah 2.
Cara melukisnya adalah grafik Y sama dengan 3 sin 2X tambah 15 derajat tadi yang sudah ada. Kita geser ke atas sebesar 2 satuan. Jadi ini grafik kita naikkan 2 semua, 2 satuan ya. Tadi puncaknya di sini, berubah jadi di sini puncaknya sekarang. Awalnya memulai di sini, berarti dia jadinya memulai di sini. Titik potong dengan sumbu X-nya tadi di 75 derajat, di sumbu X ini, dia naik jadi di sini ya. Minimumnya tadi di sini, yang biru, minimumnya jadi di sini. Titik potong dengan sumbu S-nya di 165 derajat, itu naikkan 2 lagi, dia jadi di sini. Di periode selanjutnya tadi maksimumnya naik di sini lagi. Titik potong sumbu S-nya di 225 nanti jadi di sini. Minimumnya ini dinaikin 2 juga di sini. Posisi dari 345 derajat nanti di sini jadinya. Dia berakhir fungsinya kira-kira di sini. Jadi kalau kita lukis, turun ke bawah di sini, naik di sini, berakhir di sini ya. Nah, yang merah ini adalah grafik yang kita cari. Y sama dengan 3 sin 2X plus 30 derajat ditambah 2 gitu. Karena kita menggeser grafik Y sama dengan 3 sin 2X plus 15 derajat ke atas 2 satuan, pengaruhnya adalah nilai di sumbu Y-nya itu bertambah 2 semua, gengs. Jadi tadinya ini 3, itu berubah jadi 5. Di sini tuh 5 tuh. Yang ininya 5. Minimumnya itu min 3, ditambah 2, jadinya minimumnya min 1 ya. Gitu. Paham ya, gengs? Grafik akhirnya, grafik jadinya adalah yang merah ya, gengs. Final answer-nya itu yang merahnya gitu. Paham ya? Kalau lu merasa ada yang kurang jelas, kurang mengerti dengan cara dan langkah melukis grafiknya, lu boleh komen, nanti gua jawab. Atau mungkin lu punya soal, merequest soal untuk menggambar grafik fungsi. Kalau masih bingung, lu boleh juga request, nanti gua bikinin videonya. Kalau lu merasa suka dengan video gue yang satu ini, merasa mendapatkan sesuatu yang baru, lo boleh like, silahkan di-share juga. Sangat diperkenankan kalau di-subscribe, dan juga ikutin terus video-videonya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terutama buat teman-teman guru-guru se-Indonesia, dimanapun berada, selamat bertugas, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Oke, gengs, thank you.